Salah satu yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim sebelum masuknya bulan suci Ramadan adalah pasang niat. Jadi dari sekarang kita niat, ya Allah saya niat. Niat itu diucapin aja nggak apa-apa. Niat itu tempatnya di hati, tapi diucapin untuk membantu hati, begitu ya. Ya Allah saya niat kalau besok masuk bulan suci Ramadan, saya mau tarawih tiap malam, saya mau puasa tiap hari, saya mau baca Quran tiap hari, saya nggak mau maksiat setiap hari, saya mau sholat berjamaah setiap hari, saya mau tahajud tiap hari, saya mau bukain puasa buat orang walaupun hanya dengan sebutir atau 2 butir korma. Ya, saya niat mau duduk di majelis ilmu, saya niat mau tobat, saya mau bersihin dosa-dosa saya niat terus itu ditanamin niat yang baik, yang banyak. Saya nggak mau ngedolimin orang di bulan Ramadan, saya niat mau bantu orang yang membutuhkan sama bulan Ramadan. Niat aja. Niat susah gak? Nggak susah. Sebelum kita melaksanakan, sebelum masuk Ramadan, niat itu bisa membantu kita lebih soleh di bulan Ramadan. Ya. Man fataha ala nafsihi baban niyah fatahallahu alaihi 70 baban min abwabit taufiq atau kama yuqalu fil athar. Barang siapa yang membuka dirinya satu niat, Allah buka 70 pintu taufik. Satu niat. Nah, jadi ditanamin niat sebanyak-banyaknya, niat sebanyak-banyaknya. Ya, dan itu kebiasaan para ulama, para salafus saleh, mereka itu selalu memperbanyak niat. Ya. Jadi bulan Ramadan orang yang niatnya banyak sama yang Ramadan datang begitu aja itu beda, nanti hasilnya beda. Yang pertama tanamin niat sebanyak-banyaknya. Niatul mu'min khairum min amalih. Andai kata belum Ramadan meninggal, itu semua niat ditulis dapat. Andai kata Ramadan sakit, ya Allah saya nggak full tarawih, itu tarawihnya tetap utuh ditulis sama Allah. Tarawihnya full ditulis sama seperti kalau dia sehat. Asal kalau sehat dia sholat tarawih benar. Walaupun sakit nggak tarawih utuh ditulis kayak tarawih. Ya, jadi masya Allah. Andai kata dia nggak sempat baca Quran karena sakit atau karena halangan yang lain-lain, tapi dia udah pasang niat, itu semuanya ditulis. Dalam riwayat disebutkan bahwa nanti di hari kiamat ada hamba-hamba Allah yang kaget begitu melihat catatan amal ibadahnya di hari kiamat. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nanti kita bakal baca perbuatan kita masing-masing, kita bakal baca di dunia. Nanti bakal ada orang-orang yang kaget melihat catatan amalnya banyak amat. Ya Allah, ini kok saya ada haji, ada sedekah segini banyaknya, ada jihad, padahal saya nggak pernah perang. Ini ya Allah, saya kok ada ini, kok ada ini, ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini hamba bilang, ini kitab saya ya Allah, apa ini enggak salah tulis? Kata Allah, tidak. Para malaikat pencatat hafazah, malaikat-malaikat hafazahku mencatat semuanya karena engkau telah meniatkannya. Dan sekarang kau dapatkan semua pahalanya, itu dapat. Enak banget ya, niat dikasih pahalanya. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, waktu saya ke Hadramut 2012, saya mendengarkan rauhah beliau. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri cerita, saya waktu masih kecil, kata Habib Salim, diajak sama abah saya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ulama besar. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini gurunya Habib Umar bin Hud Cipayung, gurunya Habib Soleh Tanggul, gurunya Habib Idrus Al-Jufri Palu. Banyak wali-wali besar di Indonesia ini muridnya beliau. Wali-wali besar, muridnya banyak jadi aulia. Ya. Nah ini Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ajak anaknya Habib Salim Asy-Syatiri ke perpustakaan Rubat Tarim. Itu kan kitab penuh untuk suatu perpustakaan. Kata abahnya, wahai Salim, niatin kamu akan baca semua kitab yang ada di perpustakaan ini, niatin. Ya, diniatin. Saya mau baca semua kitab. Ini kan kitab banyak banget. Habib Salim merasa, abah ini bagaimana nggak kalau masa kebaca semua? Kata abahnya, kalau seandainya ente nggak sempat baca semuanya, dengan niat ente sudah meliputi semua kitab yang ada dibaca, udah dapat barokahnya. Itu barokahnya niat. Ya, makanya orang dulu banyak yang magomnya tinggi, derajatnya tinggi, padahal kalau dilihat ibadahnya sebiasa, umum lah begitu. Ibadahnya juga banyak, cuma biasa. Ketika ditanya orang soleh ini, antum
Bagaimana bisa mendapatkan pangkat yang tinggi begitu? Kata dia, an-niyah matiyah. Ya. Apa kata dia? An-niyah matiyah. Niat adalah kendaraan saya mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah. Nah, jadi niat ini Masya Allah, ente tanemin dari sekarang. Ya Allah, nanti kalau datang bulan suci Ramadan itu yang tadi itu, Beb saya lupa Beb tadi niat apa aja ya. Tadi mau sholat berjamaah sepanjang bulan Ramadan, mau terawih, terus apa lagi tadi Beb? Kalau ente repot begini aja, saya niat memasuki bulan suci Ramadan seperti niatnya para salaf soleh. Ya Allah, saya niat masuk Ramadan, saya niat seperti niat para salafus soleh. Dah, gitu aja udah, global. Nanti apa yang mereka niatkan kita dapat.